Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Laporan Masyarakat. Mantap. Dari saya Zainab Al-Ghazali sebagai penengah, dan ini Abi Alfian yang kami hormati, dan ini Abang Iqbal sebagai provokator. Oke. Untuk laporan masyarakat kali ini kita dapat laporan bahwasanya lagi tren menikah di KUA yang menuai pro kontra. Menurut Abi bagaimana nih? Apa tuh pro kontranya? Pro kontranya kalau yang anak muda tuh senang karena kan bisa lebih singkat, ya lebih simpel, budgetnya juga lebih bisa minimalisir budget. Nah, kalau yang kontranya biasanya dari orang tua, maunya kan ngundangnya banyak gitu. Reunian. Oke, respon awalnya mungkin kelihatan harus dipahami bahwa KUA itu kan akronim dari Kantor Urusan Agama. Dia merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama yang mana fungsinya adalah sebagai lembaga pencatat nikah. Iya. Nah, itu satu poin. Nah, fungsi-fungsi lain nanti adalah fungsi konsultasi, fungsi kalau ada konflik dalam rumah tangga itu untuk nasihat hubungan rumah tangga yang harus dijaga keharmonisannya. Iya. Nah, kalau soal pro kontra itu kok saya sebagai orang tua melihat perlu ada pendalaman lagi nih, karena pengetahuan saya KUA itu biasanya akan didatangkan apakah kita mendatangi KUA dengan perspektif efisiensi atau kita mendatangkan KUA dengan fungsi yang tadi. Nah, persoalannya apa? Kalau menurut saya ini masih perlu pendalaman, tapi saya yakin di sini Zainab maupun Abang Iqbal mesti punya hal-hal yang bisa kita bicarakan lebih lanjut gitu. Iya. Jadi emang kadang anaknya ini jadi malah keberatan gitu dengan keinginan orang tua itu. Nah, bagaimana nih menurut provokator? Jadi kalau menurut Abang ya, mungkin yang perlu dikasih masukan ke Abi adalah ini. Jadi maksud Abi kan KUA itu kan emang kantor. Kadang-kadang kan kalau kita nikah di rumah juga KUA datang ke rumah. Jadi maksudnya gini, Bi. Trennya ini adalah nikahnya cukup di KUA aja. Jadi foto-fotonya udah setelah keluar dari KUA, di dekat situasi KUA dia foto-foto. Itu yang lagi rame sebetulnya. Nah, tapi Abang melihat kan mungkin KUA itu sederhana banget ya. Jadi kadang-kadang ya mungkin ada yang di rumah aja, mungkin akad saja atau di masjid saja, terus dia makan-makan selesai. Kemudian kan ada lagi yang mereka pengennya pesta-pesta. Bahkan kadang-kadang ada yang di keluarga laki-laki dan di keluarga perempuan. Mungkin yang Abang agak pikirkan adalah kadang-kadang mereka yang memaksakan. Jadi kalau menurut Iqbal, kalau mereka punya keperluan untuk menikah saja dan budgetnya memang cukup, dan atau mungkin dia pengen saving money gitu, biar antar gue kalau mau udah nikah buat tabungan gue lah untuk setelah menikah, itu silakan aja gitu. Tapi kalau memang mereka yang punya uang berlebih, itu dia mau ngadain ngundang, misalkan mau ibu-ibunya, teman-teman ibunya, teman bapak semuanya pengen undang, bisa jadi misalkan dia pejabat, itu silakan saja. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika dia tidak punya budget, utang sini sana, akhirnya menjadi ribet. Nah, nanti mungkin ada selanjutnya. Iya, nih lanjut dari yang barusan Abang ngomong. Di sini ada berita. Orang tua ingin pernikahan mewah untuk anaknya. Pengantin baru itu kini menderita harus lunasi utang 133 juta. Nah, beritanya seperti ini. Awalnya, kedua pembelai ingin membuat acara pernikahan yang sederhana, hanya mengundang 100 orang saja. Namun, orang tua pihak wanita tidak setuju. Mereka mengatakan bahwa ada banyak keluarga dan kerabat yang harus diundang. Jika tidak, mereka akan sakit hati. Mereka juga ingin pernikahan ini digelar di hotel dan mengundang 1.000 orang. Yang uniknya lagi, jadi kenapa ini menjadi viral sampai masuk berita? Jadi sang istri ini bercerita di sosial medianya bahwasanya suaminya harus membuat pinjaman dalam jumlah yang besar demi mengikuti keinginan orang tuanya. Innalillahi. Bagaimana? Jadi pemirsa, kelihatannya ini saya baru menangkap semangat ini nih, semangat penyadaran bahwa pertama pahami dulu rukun nikah, kedua
hikmah sebuah perkawinan atau pernikahan. Kalau saya melihat keduanya harus diingatkan. Mensimpelkan dengan ke KUA saja, karena konon itu kan berhubungan dengan gratis ya atau biayanya murah dan memang diumumkan bahkan kalau ke KUA itu malah nggak keluar biaya sama sekali. Itu kan bahasa teorinya, itu negeri kita begitu, itu teorinya begitu ya. Nah, kita tidak berani lebih jauh. Nah, kalau saya lebih ingin masuk pada kompromi, yang pertama penuhi dulu rukunnya. Penuhi dulu rukunnya. Yang kedua, daripada proses pernikahan itu ada lagi pesan untuk syiar. Nah, artinya ketika ada pernikahan tidak berarti kita tidak boleh menyelenggarakan resepsi dalam skala apapun. Yang penting satu, jangan memaksakan diri dengan skema kerja biar tekor asal sohor. Ya kan, akibatnya begitu. Saya sering dalam bahasa canda, giliran urusan yang lain nggak bisa. Giliran betulin pintu lemari atau pintu kamar mandi yang gerendel pintunya rusak nggak bisa. Tapi giliran hajatan biar tekor asal sohor. Nikahin anaknya, nikahin cucunya, pinjem duit sana kemari, akhirnya di hari pertama manggil penceramah kelas papan atas dengan pembiayaan yang besar, acara hiburan budaya masyarakat, acara ini itu sampai 7 hari 7 malam. Nanti di hari ke-8 yang nempel koyo di jidat itu kan karena pusing. Dan saya pikir memang untuk yang hanya ingin mensimpelkan ke KUA saja, menurut saya ya buat teman-teman pemuda-pemudi muslim muslimah sebaiknya itu jangan Anda lakukan, karena bagaimanapun orang tua yang dari kecil merawat Anda punya keinginan ada suasana melepas, karena kan orang kalau sudah berumah tangga itu kan boleh dibilang lepas dia untuk berlayar dengan bahtera rumah tangga yang akan dilaluinya. Artinya sikap orang tua sedapat mungkin tetap realistis dan sesuai dengan kemampuan. Sikap anak sedapat mungkin jangan mau simpel-simpelan. Dan ini sebenarnya pola-pola instanis. Kenapa bisa begitu? Saya menduga ada yang kehilangan sakralitas. Buat apa dinikahkan lagi orang? Dia udah kawin, itu kan jadi persoalan. Kan dalam canda-candanya gitu nih. Ya, ente udah nikah belum, kawin udah. Nah itu kan kalimat-kalimat itu mungkin agak kurang enak terdengar, tetapi itu bisa diduga, bisa dipahami bahwa situasi yang mungkin saja juga bisa jadi salah satu tema lain dalam laporan masyarakat. Tapi intinya bahwa menikah di KUA menurut hemat saya, kalau nanti kemudian anak orang tuanya bersama dan nggak ada persoalan, berarti kan nggak ada masalah. Tapi kemudian ketika orang tuanya seperti tadi ada yang sampai utang 133 juta, itu namanya nyusahin anak atau nyusahin diri sendiri, begitu. Betul. Jadi kalau yang ada ditangkap sih sebenarnya itu bisa terjadi atau kita temu titik terangnya itu dengan musyawarah atau komunikasi yang bagus ya, Bi. Iya, misalnya emang si orang tuanya mau bikin hajatan, ya dilihat dulu lah dari budget anaknya gitu kan. Nah, kalau menurut Abang bagaimana nih? Iya sih, Iwan mungkin bisa setuju dengan Abi. Mungkin dengan konsep di KUA saja itu dikhawatirkan nanti orang lain menyepelekan ya, Bi ya. Maksudnya udahlah di KUA aja gini. Nah mungkin yang paling ahsan mungkin di KUA aja, tapi mungkin ada syukuran lah sebagai publikasi. Nah mungkin juga anak-anak ini kenapa simple, Bi? Karena dengan dia nikah di KUA aja, pengumumannya cuma dari sosmed. Ya tapi mungkin tetaplah orang tua itu kan memang minimal tetangga-tetangga, saudara-saudara itu kan bagus juga. Nah tapi memang yang Abi sampaikan tadi betul. Ya deh ya. Jadi memang kadang-kadang tuh banyak orang yang maksain sampai utang, ya ada juga sih yang Abang kenal dia sampai utangnya bisa 300-an. Itu banyak lah yang Abi bilang tadi, asal nggak apa-apa tekor yang penting sohor. Dan di daerah-daerah juga banyak nih. Sampai sunatan aja itu udah kayak nikahan. Iya, betul. Nah tapi nih sebagai fungsi Abang, pertanyaan Abang gini, ketika orang akhirnya membuat konsep pernikahannya menjadi simpel, bukan meremehkan ya, menjadi simpel, kasihan dong orang tua yang matre, calon mertua yang matre. mulai. Oke.
menyambung dari orang tua yang matre, jadi baru-baru ini nih ada berita juga viral di media sosial bahwasanya dia itu batal nikah H-4. Jadi udah mempersiapkan semuanya, tiba-tiba mertuanya itu bilang ke anaknya kalau ditambah maharnya rumah. Padahal semua udah disiapin. Nah, gimana tuh menurut pandangan Abi? Pertama, itu telah sampai pada satu bentuk yang bagaimana Rasulullah pernah sampaikan. Kemuliaan sebuah proses pernikahan adalah ketika seorang perempuan dia meminta mahar yang tidak memberatkan kepada calon suaminya. Bahkan dalam bahasa lain disebut mahar yang paling sederhana, yang murah. Tapi ini tidak dimaknai sebagai bentuk menyederhanakan atau memurah-murahkan atau melecehkan, tidak. Artinya ketika muncul tahu-tahu minta rumah, mungkin nanti minta pesawat pribadi, nanti minta macam-macam, itu merupakan sebuah alat pemberat yang sesungguhnya menurut hemat saya menandakan bahwa orang tuanya tidak mengerti agama, tidak mengerti hukum munakahat, tidak mengerti prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam yang ternyata hal-hal yang dia tumpukan itu lebih bersifat aji mumpung. Ya, ini begini nih, mumpung anak gua mau nikah, kunci aja nih dapat rumah nih. Kalau lu nggak bisa ngasih rumah, lu kagak boleh nikah sama anak gua. Nah, itu nanti akhirnya tadi gagal kan, yang tadi kan? Iya, gagal. Nah, itu kan berarti na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Ya saya pikir jelas bahwa sikap seperti itu sikap yang keliru, tidak tepat dan sebaiknya tidak menjadi pegangan bagi kebanyakan orang tua. Permudah nikah, persulit talak. Betul. Oke, Abi terima kasih atas pencerahannya dan nasihatnya. Tapi mungkin sebelum selesai, mungkin dari Abang Iqbal ada lagi? Ada sedikit. Jadi gini, memang selain nikah KUA itu menjadi nikah di KUA atau akad saja lah ya, itu menjadi simpel. Memang yang fenomena di masyarakat ya, yang Iqbal temui, mungkin Dede juga sempat menemui. Jadi kadang-kadang kondangan itu ribetnya adalah amplop aja itu kadang-kadang harus nulis nama. Biar ketahuan yang ngasih siapa, jumlahnya uangnya berapa, dan nanti itu jadi seolah-olah jadi utang, Bi. Nanti nih kalau nih orang nikah, gue minimal ngasihnya sama kayak dia. Ini kan jadi, aduh gak asik banget. Saya gimana nih kalau Abi sama Dede melihat fenomena ini? Ade mau komentar dulu? Abi dulu aja. Ini merupakan sebuah kebudayaan yang buruk ya, dan akhirnya ini jadi semacam terus terang saja dalam satu acara dulu waktu salah satu anggota keluarga kita acara kuliah kerja nyata di sebuah perkampungan di tepian Tangerang, Banten, itu sampai ada orang pengen berhenti jadi lurah di kepala desa karena dia punya undangan untuk, kalau orang Jawa Tengah namanya jagong, untuk kondangan itu sehari bisa sampai belasan. Nah sementara tadi itu rumusan menulis itu masa Pak Lurah cuma ngasih 100.000, lah kalau 100.000 dia sehari kondangan sampai 15 ya kan udah 1,5 juta. Kalau satu orang dikasih 1 juta berarti kan 15 juta. Di mana ada kepala desa? Dan itu terus terang Bang Iqbal sama Adek bahwa Pak Lurah itu sampai pengen mengundurkan diri karena nggak sanggup menghadapi undangan-undangan kondangan yang jumlahnya lebih dari satu, banyak, dan dengan adanya proses pencatatan itu. Mungkin kalau Pak Lurah mungkin tidak dicatat, tapi kan diketahui ketika dia ngasih, diciriin tuh amplopnya yang kayak gitu kan. Nah ini mungkin jadi bagian yang harus diperhatikan bahwa ini tidak ada dasar hukumnya secara agama, dia sifatnya hanya sukarela, dan kalau sampai begitu ya berarti ini harus diingatkan dalam kajian-kajian, pengajian atau khutbah-khutbah Jumat atau apapun agar diterangkan bahwa ini bukan ajaran Islam. Kalau abang nanya ke adik pribadi sih kalau kenikahan temen nggak pernah nulis nama dan adik mengajak teman-teman gitu kasih pencerahan. Bener yang Abi bilang karena tidak ada di ajaran Islam. Jadi di sini untuk anak muda semoga bisa walaupun pengen simple tapi coba kita musyawarain dan komunikasikan ke orang tua yang
lebih baik lagi, dan untuk orang tua bisa lebih mengerti lagi. Terima kasih. Sekian laporan masyarakat kali ini. Untuk yang mau memberi laporan lagi bisa langsung DM Instagram Ustadz Alfian Tanjung atau bisa komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.